Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Lusgar Vincent dari kelas RPA 11. Hari ini saya akan menjelaskan sistem edit menggunakan modal di JavaScript Laravel. Nah, kali ini kita akan menjelaskan edit yang di sini. Jadi masih menggunakan bentukan yang sama dengan yang tambah. File ini masih menggunakan file yang sama, tapi dia akan mengecek dulu. Jadi di bagian produk.black.php nya ini dia akan menggunakan custom modal dan function fetch and open. Jadi di sini dia akan mengambil dua buah parameter, yaitu halaman yang dimana kita akan kirim dan add product. Nah, ini itu menandakan kalau misalnya kita mau add produk, bukan untuk edit. Jadi kalau misalnya di bagian edit yang dimana kita simpan di produk form, nah ini di produk table, jadi akan kirimnya edit produk dan URL untuk edit. Jadi dia masih dihandle oleh backend juga. Nah, di sininya dia akan kemudian menjalankan function fetch and open di sini. Nah, dia menerima URL dan title-nya. Kemudian dia akan handle submit. Nah, dia akan jalankan ini ke URL-nya. Ini dia akan set information-nya ke URL yang tadi yang kita dapat dari parameternya dan metodenya menggunakan form method. Kemudian ini untuk ngecek apakah kita lagi berada di cabang produk. Dan semua fungsinya ini masih jalan seperti biasa. Perbedaannya adalah di bagian editnya, di fungsi control untuk edit itu menggunakan returnnya itu JSON, dan kemudian di bagian page ini untuk menampilkan edit produk, dia hanya menampilkan partialnya saja. Jadi dibagi role admin itu di sini dia hanya return partial formnya saja. Kemudian data-datanya, dia ada return kategori dan toko, karena ketika kita mau edit itu kita bisa edit dari mana tokonya sama kategorinya apa aja. Nah, kemudian untuk bagian delete-nya, jadi ketika kita mau klik delete, dia ini akan menampilkan apakah kamu mau delete barang ini. Nah, dia akan menggunakan modal juga. Nah, sebelum itu kita akan coba edit dulu. Jadi kalau kita edit di sini, stok tidak bisa diedit. Jadi karena stok menggunakan trigger, jadi kita akan editnya namanya dari Pablo menjadi Pobla. Nah, berubah jadi Pobla. Jadi untuk bagian delete-nya, di bagian delete itu disimpan di bagian produk form. Baik, produk delete. Nah, jadi dia akan menggunakan kuncian confirm delete di custom modal. Nah, ke file custom modal tadi, dimana di sini untuk menyimpan semua fungsi-fungsi modalnya. Dan di sini setiap kali kita klik confirm delete, dia akan mengambil dua buah parameter, yaitu URL-nya di mana dia delete, supaya confirm delete ini bisa digunakan di tabel-tabel yang lainnya juga. Kemudian message-nya,
Kalau misalnya nggak ada message yang custom, dia akan langsung default ke are you sure you want to delete this item, dan kemudian menampilkan modalnya. Nah, ini adalah isi dari modalnya. Dia akan ada perform delete dan close. Ini untuk memasukkan message ke sini dan URL-nya. Jadi kalau misalnya kita ke sini, partial product form, product table. Nah, di sini kita contohnya menambahkan message. Delete product. Di sini kan dari are you sure to delete this item akan berubah. Oh ya, ini save dulu. Kita refresh. Nah, dia berubah jadi delete produk. Lanjut lagi ke bagian custom modalnya. Kemudian dia akan tunggu jawabannya dan lanjut ke, kalau misalnya dia klik perform delete, ini dia akan menjalankan function perform delete di bawah ini. Nah, jadi URL tadi itu akan dikirim lagi ke sini. Jadi dari confirm delete berpindah ke perform delete-nya. Nah, di sini dia akan mengirim fetch ke, dia akan kirim request ke Laravel-nya kalau dia mau delete produk. Jadi perbedaannya lagi, kalau misalnya dia itu produk, dia akan reload saja. Jadi dia nggak reload halamannya itu. Sedangkan kalau misalnya dia itu tabel lain seperti customer atau user, dia akan menggunakan reload seperti biasa. Kalau misalnya error, dia akan munculkan result delete file dan error deleting. Kalau misalnya functionnya ini salah atau gagal. Kemudian ini untuk inisialisasikan function, untuk inisialisasikan kelas custom modal ya. Jadi bisa digunakan langsung. Jadi ini juga alasan kenapa kita bisa langsung pakai kelasnya ini, custom modal, close dan lain-lain. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.